Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Halo para pemirsa dan subscriber channel Hidayah Minang. Telah lama saya tidak membuat video baru, jadi dalam kesempatan kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para pemerhati, pecinta silet Minangkabau yang ingin tahu lebih dalam tentang silet. Kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang pertanyaan yang sering dimunculkan, yaitu tentang aliran silet di Minangkabau. Sebenarnya untuk memahami tentang aliran-aliran silet di Minangkabau, sebenarnya perlu kita pahami tentang konsep-konsep utama atau pemahaman kerangka-kerangka utama di dalam silet, sehingga kita bisa benar-benar memahami tentang perkembangan aliran-aliran silet di Minangkabau. Kalau kita melihat dari teknik atau gerak langkah silet secara lahiriah, maka aliran silet di Minangkabau itu sangat banyak. Karena apa? Sesungguhnya dalam konsep silet, gerak langkah atau teknik atau secara umum yang dikenal dengan nama jurus sesungguhnya tidak dikenal di Minangkabau. Silet Minang tidak mengenal kata jurus. Yang dikenal di dalam silet hanyalah gerak langkah atau balabeh. Jadi gerak langkah atau baraja melangkah yang melahirkan atau melatih diri untuk menemukan hakikat keseimbangan, sehingga dengan menemukan titik keseimbangan diri, maka gerak langkah itu akan mengalir seperti air. Ia akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi karena tidak ada gerakan-gerakan baku secara silet, secara konsep di dalam silet, maka silet pada hakikatnya ketika akan dimainkan akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Sehingga setiap orang yang menguasai silet atau yang memahami konsep keseimbangan ini, maka gerak langkahnya akan berkembang sesuai situasi dan kondisi. Walau mereka satu guru, umpama contoh yang paling mudah, satu guru memiliki berapa orang murid. Karena guru secara tradisional tidak mengajarkan tentang teknik-teknik baku, maka setiap murid akan memiliki keahlian atau keterampilan yang berbeda-beda. Sehingga ketika para murid itu telah mulai mengembangkan, maka mereka akan mengembangkan sesuai dengan karakter atau keahlian yang mereka miliki masing-masing, sehingga akan berbeda dari murid-murid yang lain. Artinya ketika berapa orang murid tadi telah mulai mengembangkan silet yang mereka pelajari, sama-sama pelajari kepada satu orang guru, tapi ketika ia telah mengembangkan sesuai dengan keahlian atau keterampilannya, maka akan berbeda dengan murid yang lain walau mereka satu guru. Jadi disinilah cikal bakal aliran di Minangkabau atau aliran silet Minangkabau itu sangat banyak, karena ia tidak dikekang atau tidak dikungkung oleh gerakan-gerakan baku. Ini secara lahiriah atau secara teknik, maka silet di Minangkabau memiliki aliran yang sangat banyak. Namun kalau kita melihat secara konsep atau kerangka, di mana teknik silet itu dirumuskan dalam ungkapan istilahnya yang sering disampaikan, yaitu istilah siganjue lalai. Apa yang dimaksud dengan siganjue lalai?
dijelaskan dengan narasi yang sangat jelas, yaitu pada tampuh suruh nalabih samuik tapija indak mati alu tataruang patatiku. Di sini mengisyaratkan atau menyimpulkan sebuah ungkapan atau penjabaran yang sangat dalam, yaitu ada ketika lentur, ada ketika ringan, ada ketika keras. Jadi sebagaimana ungkapan filsafat yang mengatakan tagangnya maleo-leo, kanduanya badan tiang dan tiang. Jadi ada dua kata, ada tagang, ada kandu. Artinya silet secara konsep memiliki dua aliran, yaitu keras dan lembut, atau yang biasa dipopulerkan oleh Dodo silet atau jantan atau dengan batino. Ada silet jantan, ada silet batino, atau ada juga seperti stralak, ada stralak jantan, ada stralak batino, ada pangian jantan, ada pangian batino. Itu sebagian kebanyakan para Dodo silet memberikan penjelasan. Namun pada hakikatnya, kalau kita melihat dari konsep atau kerangka-kerangka utama di dalam silet, maka silet sesungguhnya hanya ada satu, yaitu silet Minangkabau, yang menggabungkan antara teknik yang keras dengan teknik yang lembut, yang menyatukan antara yang jantan dan batino. Artinya ada ketika perlu dibutuhkan kelembutan atau fleksibilitas, ada ketika atau saat-saat yang membutuhkan power atau kekuatan atau tenaga yang sangat kuat. Jadi kesempurnaan silet adalah menggabungkan keduanya dan bisa meletakkan atau memposisikan diri atau teknik atau gerak langkah pada posisi yang tepat. Dan inilah hakikat aliran yang sesungguhnya. Jadi dapat kita simpulkan tentang aliran ini, kalau kita hanya memandang hanya sebatas gerak langkah, maka silet memiliki aliran yang sangat banyak, sebab ia tidak memiliki gerakan baku. Maka setiap orang yang mengembangkan, maka akan berkembanglah sesuai dengan karakter dan kepribadiannya. Itu informasi dari banyak tutur silet seperti itu. Jadi pada hakikatnya silet tidak memiliki gerakan atau teknik-teknik baku, sehingga ia akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian secara konsep dan kerangka kehidupan atau dunia ini di mana Tuhan menciptakan segala berpasangan, maka di dalam silet juga ada yang keras atau yang lembut, atau yang jantan atau yang batino. Jadi ini adalah proses pencarian ketika kita baru memahami konsep-konsep atau pendalaman yang lebih agak mendalami tentang aliran-aliran silet. Selanjutnya, pada hakikatnya, pada kesempurnaannya, silet tidak ada memiliki gerakan. Inilah hakikat. Jadi perlu dicatat, ini secara hakikat atau secara konsep dan kerangka utama, di mana silet itu dirumuskan dengan ungkapan langkah, seperti langkah tigo, langkah ampe, dan langkah sambilan. Ini kalau dijabarkan memiliki pengertian yang sangat luas, pengertian yang sangat dalam. Sebenarnya silet adalah proses atau sebuah sarana pendidikan tradisional yang membentuk karakter dan membentuk kepribadian para generasi Minangkabau. Jadi ungkapan langkah atau istilah langkah tigo, langkah ampe, dan langkah sembilan ini merupakan rumusan-rumusan dari pemahaman atau pengetahuan leluhur Minangkabau yang ketika kita pahami akan memberikan sebuah pemahaman untuk membentuk karakter diri yang penuh kebijaksanaan. Dan inilah konsep di dalam silet Minang. Jadi perlu dicatat tentang aliran ini. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama, kalau kita memandang hanya sebatas gerakan, maka
aliran silek di Minangkabau itu sangat banyak. Namun kalau kita pandang secara konsep-konsep utama, maka silek itu tidak memiliki aliran. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan istilah-istilah atau aliran-aliran yang telah berkembang pada saat sekarang ini, seperti ada silek langkah ampe, langkah tigo, ada silek strala, ada pangian, ada kumango, dan lain sebagainya. Itu adalah penamaan yang sering diberikan oleh masyarakat, di mana seperti silek kumango diberikan karena dikembangkan di daerah Kumango oleh Syekh Kumango, atau juga ada tua-tua silek yang memberi pengertian tentang istilah Kumango itu dengan artian adalah sebuah aliran silek yang sangat sempurna, yang sangat lengkap. Artinya biasanya kalau saya pernah bertanya ke beberapa orang tua silek apa yang dimaksud dengan silek Kumango, beliau menjelaskan bahwa menggambarkan sebagaimana orang berjualan di pasar yang dikenal dengan galeh Kumango. Artinya mereka berjualan dengan bahan-bahan yang lengkap dan cukup, ada bumbu-bumbu, ada jeruk, ada limau, segala macam. Jadi silek Kumango, sebagian tua silek mengartikan bahwa itu adalah penggabungan yang sangat komplit, baik dari segi kajian secara spiritual, baik dari kajian berbagai hal. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya dapat menguraikan yang lebih rinci dan bermanfaat bagi generasi muda yang ingin tahu dan ingin mendalami tentang silek Minangkabau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silek Minangkabau.